Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Cerita Ainun. Semoga kalian selalu sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilimpahkan keberkahan dalam setiap langkahnya. Amin. Kembali lagi di cerita inspiratif Randy, pria sederhana yang dulu dihina dan diremehkan karena kemiskinannya. Di episode sebelumnya, kita sudah menyaksikan bagaimana Randy menghadapi hinaan, jatuh bangun dalam usaha, hingga akhirnya mendapatkan peluang besar di bisnis batubara dan mulai menapaki jalan menuju kesuksesan. Nah, di episode kali ini perjuangan Randy belum selesai. Justru inilah awal dari tantangan yang lebih berat. Akankah ia bertahan di puncak atau justru terseret oleh ambisi dan pengkhianatan? Simak terus kisah lengkapnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Yuk, langsung kita lanjut ke ceritanya. Randy berdiri di depan jendela kaca kantornya yang baru. Pemandangan area tambang terbentang luas di depannya. Alat berat lalu lalang, suara mesin bercampur teriakan mandor terdengar jelas. Sesekali ia tersenyum kecil, mengingat masa-masa ketika dirinya harus mengangkut batu bara dengan tangan sendiri. Tapi Randy sadar, perjuangan belum selesai. Usaha tambangnya sudah besar, iya. Tapi untuk masuk ke jajaran top produsen batu bara nasional, dia butuh skala lebih besar lagi. Dan itu artinya dia butuh modal yang jauh lebih besar. Suatu sore, telepon dari sekretaris barunya, Sinta, membuat Randy menegakkan tubuh. Pak, ada panggilan dari timnya Pak Adrian Santoso, kata Sinta, suaranya sedikit gugup. Adrian Santoso. Nama itu bukan main-main. Pemilik Santoso Capital, perusahaan investasi yang terkenal hanya mendanai bisnis yang dianggap pasti jadi raksasa. Dengar namanya saja, banyak pengusaha kelas atas langsung berdiri. Randy menarik napas. Sambungkan. Beberapa detik kemudian, suara pria berwibawa terdengar dari speaker. Selamat sore Pak Randy. Kami dari Santoso Capital sudah mengamati perkembangan RMS Co. Pak Adrian ingin bertemu langsung. Terima kasih Pak. Kapan beliau punya waktu? Randy berusaha terdengar tenang, meski jantungnya berdebar kencang. Lusa. Di kantor pusat kami, Jakarta. Baik, kami akan datang. 2 hari kemudian, Randy dan Dika duduk di ruang rapat modern, lantai 40 gedung mewah milik Santoso Capital. Dinding kaca bening, furnitur kayu solid, dan suasana yang menciptakan tekanan tersendiri. Adrian Santoso masuk mengenakan jas hitam elegan. Usianya sekitar 50-an, tapi auranya seperti seseorang yang mengendalikan pasar hanya dengan anggukan kepala. Randy, sapanya menjabat tangan dengan erat. Duduklah. Randy duduk. Dika duduk di samping, mencatat. Randy tahu ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ini ujian. Aku sudah dengar perjalananmu. Adrian membuka, menatap langsung ke mata Randy. Dari tukang gali, dihina mertua, hampir bangkrut karena pengkhianatan. Kau keras kepala, berani, dan keras kepala. Adrian tersenyum samar. Saya nggak pernah belajar menyerah, Pak. Jawab Randy mantap. Adrian mengangguk. Tapi keras kepala nggak cukup. Kau tahu, dunia tambang ini seperti rimba. Kau nggak hanya harus tangguh, tapi juga harus tahu kapan mencium angin, kapan menunduk. Randy menatap lurus. Saya belajar, Pak, dan saya nggak takut. Adrian menyandarkan tubuhnya, lalu berkata, aku tawarkan suntikan dana 500 miliar. Aku mau engkau ekspansi kedua tambang baru di Sumatera dan Papua. Tapi ada 2 syarat. Randy menajamkan telinga. Pertama, semua laporan keuangan diaudit oleh tim kami. Transparansi total. Randy mengangguk. Itu wajar, Pak. Kedua, lanjut Adrian. Kau harus masuk ke Asosiasi Pengusaha Batu Bara Nasional. Di sana, kau bakal bertemu banyak raja tambang yang dulu menganggapmu debu. Siap? Randy tersenyum. Kalau mereka nggak suka, berarti saya ada di jalur yang benar. Adrian menghela napas, lalu tertawa kecil. Kau seperti aku 20 tahun lalu. Ia berdiri mengulurkan tangan. Deal?
Randy berdiri, menjabat erat. Deal. Dengan modal baru, Randy bergerak cepat. Ia merekrut tenaga ahli, membeli peralatan canggih, dan mulai eksplorasi tambang di Sumatera Selatan dan Papua. Produksi RMS Coal melonjak 5 kali lipat dalam setahun. Di kantor pusat RMS yang baru, lebih modern, Randy memimpin rapat besar. Kita bukan tambang ecek-ecek lagi, katanya. Kita kirim batu bara ke 10 negara tahun ini. Target kita, tahun depan RMS Coal masuk 5 besar eksportir batu bara Indonesia. Para staf bersorak, Dika mengepalkan tangan penuh semangat. Namun di sudut ruangan, Sinta masuk membawa surat undangan. Pak, ada undangan makan malam dari Asosiasi Pengusaha Batu Bara Nasional. Randy membaca cepat, senyumnya hilang. Mereka siap menyambutku, gumamnya. Dika mendekat penasaran. Ada apa? Randy menatapnya dengan tenang. Ini makan malam atau medan perang? Makan malam itu diadakan di Hotel Bintang 5. Randy datang mengenakan setelan abu-abu gelap, sederhana namun berkelas. Sarah mendampinginya, cantik dalam balutan gaun hitam elegan. Di meja utama, sudah duduk para raja batu bara. Ada Gunawan Prasetyo, pemilik Prasetyo Mining, Erwin Halim, Taipan Batubara dari Kalimantan Timur, dan tentu saja Leonardo pria yang pernah menghancurkan Randy. Tatapan Leonardo tajam menusuk, tapi Randy membalas dengan senyum tipis. Gunawan tertawa pelan. Ini Randy ya, yang katanya keras kepala dan gak bisa dikendalikan. Erwin mengangkat gelas anggur. Selamat datang di lingkaran kami. Semoga engkau tahan panas. Randy mengangkat gelas air mineralnya. Saya biasa ditambang, Pak. Panas itu biasa. Tawa kecil terdengar, tapi Randy tahu di balik semua itu ada ketegangan yang nyata. Mereka bukan menyambutnya. Mereka sedang mengukur seberapa besar ancaman yang dibawa Randy. Sarah menggenggam tangan Randy di bawah meja, memberinya kekuatan. Malam itu, Randy tahu ia sudah masuk ke gelanggang para raksasa. Modal sudah ada. Nama mulai diakui. Tapi di dunia ini, kekuasaan harus dipertahankan setiap hari. Dan ia siap bertarung. 7 tahun berlalu sejak Randy pertama kali menginjakan kaki di tambang batu bara kecil milik Pak Haji Malik. Dari pria yang dulu dihina di meja makan mertuanya, kini ia berdiri di puncak kejayaan. Perusahaannya, RMS Coal, tercatat sebagai 5 besar perusahaan batu bara di Indonesia. Randy masuk daftar orang terkaya di negaranya, dan wajahnya sering menghiasi majalah bisnis dan halaman depan portal berita. Namun, semakin tinggi pohon tumbuh, semakin kencang angin menerpa. Hotel Bintang 5 di Jakarta dipenuhi para taipan tambang, menteri, dan perwakilan perusahaan asing. Di podium utama, seorang pembawa acara mengumumkan nama Randy dengan bangga. Hadirin kita sambut Bapak Randy Mahesa, Direktur Utama RMS Coal. Tepuk tangan bergema. Randy melangkah ke atas panggung dengan langkah tenang. Setelan jas hitamnya sederhana tapi berkelas. Dasi merah marun menambah wibawa. Di kursi tamu, Sarah duduk anggun, ditemani Dika dan Joni, 2 sahabat yang tak pernah meninggalkannya. Randy mulai berbicara. Suaranya dalam, tenang, namun penuh kekuatan. Kita hidup di zaman di mana energi adalah kekuatan baru. Batu bara yang dulu hanya dianggap bahan bakar kotor, sekarang menjadi penyelamat industri dunia. Tapi kita harus bijak. Industri ini bukan cuma soal keuntungan, tapi juga tentang tanggung jawab sosial. Para pengusaha saling pandang. Banyak yang terkejut. Selama ini mereka kenal Randy sebagai petarung keras, bukan orator yang bicara tentang tanggung jawab sosial. Di akhir pidatonya, Randy menegaskan, RMS Coal berkomitmen pada pertambangan berkelanjutan, bukan hanya untuk keuntungan, tapi untuk masa depan anak-anak kita. Tepuk tangan kembali pecah. Di sudut ruangan, Adrian Santoso mengangguk puas. Di lantai tertinggi gedung RMS Tower, Randy duduk di ruang kerjanya. Dinding kaca menyuguhkan pemandangan kota Jakarta. Di meja kerjanya ada foto keluarga, segelas kopi hitam,
dan tumpukan dokumen penting. Dika masuk, membawa map berisi laporan keuangan. Ren, ekspor kita ke India naik 20% bulan ini. Buyer baru dari Eropa juga tertarik kerjasama. Randy mengangguk. Bagus, tapi pastikan kualitas kita tetap konsisten. Gue nggak mau ada komplain. Siap, bos. Sarah tiba-tiba muncul di pintu. Tersenyum lembut. Sibuk, Randy berdiri, menghampirinya, lalu menggenggam tangannya. Sedikit, jawabnya sambil tersenyum. Ada apa? Aku mau ngajak kamu pulang lebih cepat. Anak-anak nunggu makan malam di rumah. Randy menatap matanya lama. Di balik semua kekuasaan dan harta yang ia miliki sekarang, rumah dan keluarga adalah tempat dia pulang. Tempat semua ini berawal malam itu. Setelah makan malam bersama keluarga, Randy menerima telepon dari Adrian Santoso. Kita harus bicara, Ren. Suara Adrian terdengar serius. Sekarang. Di ruang kerja pribadinya di rumah, Randy menghubungi Adrian lewat video call. Wajah Adrian tampak lebih tegang dari biasanya. Ada gerakan di balik layar. Beberapa pemain lama gak suka RMS Call mendominasi pasar. Mereka mulai konsolidasi, bikin kartel harga. Randy menyandarkan tubuhnya di kursi. Mereka mau apa? Mereka mau lo ikut aturan main mereka. Harga, distribusi, sampai supply. Kalau lo nggak ikut, mereka bakal boykot RMS. Dan itu baru awal. Randy terdiam lama, lalu berkata, gue nggak pernah main sesuai aturan orang lain, Pak. Dan gue nggak akan mulai sekarang. Adrian tersenyum samar. Kau seperti aku waktu muda. Tapi siap-siap, Ren. Mereka nggak main-main. Beberapa minggu kemudian, gangguan mulai muncul. Salah satu tambangnya di Kalimantan dihentikan operasinya karena masalah izin yang tiba-tiba dicabut. Ada insiden sabotage di pelabuhan, menyebabkan tumpahan batu bara ke laut dan protes besar dari LSM. Dika melemparkan laporan itu ke meja. Ini jelas mereka, Ren. Gue udah cek. Semua gerakan ini nggak mungkin kebetulan. Randy menghela napas berat. Ia berdiri menatap peta operasi RMS di dinding. Kita nggak mundur, katanya pelan. Kalau mereka tutup satu jalur, kita buka 2 jalur baru. Kalau mereka nyerang satu pelabuhan, kita bangun pelabuhan sendiri. Dika menatapnya tak percaya. Lo serius? Randy menoleh, matanya penuh keyakinan. Gue nggak sampai sini buat jadi boneka. Dalam beberapa bulan, Randy mengambil langkah radikal. Ia membangun pelabuhan ekspor pribadi di Kalimantan, mengakuisisi perusahaan logistik sendiri, dan memperkuat keamanan di semua tambang RMS. Dalam waktu singkat, RMS Coal tak lagi tergantung pada kartel lama. Ia menjadi penguasa jalur distribusi sendiri. Tak ada yang bisa menyentuhnya lagi. Dan di sebuah rapat asosiasi batubara, Gunawan Prasetyo yang dulu menyindir Randy hanya bisa tersenyum kecut. Anak muda itu benar-benar jadi raja sekarang, gumamnya pelan. Leonardo yang duduk di sampingnya mengepalkan tangan. Sakit hati dan penyesalan memenuhi wajahnya. Di balkon rumahnya, malam itu, Randy memandangi bintang-bintang. Sarah menghampiri, membawakan teh hangat. Kamu udah di atas sekarang, katanya lembut. Randy tersenyum tipis. Di atas itu sepi, sayang. Sarah menyandarkan kepala di bahunya. Tapi kamu nggak sendiri. Randy menatap langit. Ia tahu perjalanannya belum selesai. Tapi satu hal pasti, ia bukan lagi pria yang dulu dihina di meja makan. Ia sekarang adalah Randy Mahesa, pengusaha batubara terbesar di negeri itu. Dan ia belum selesai menaklukkan dunia. Rumah besar bergaya kolonial itu masih berdiri megah di kawasan elit Bandung. Randy memandangi gerbang besi hitam yang dulunya terasa sangat berat untuk dimasuki. Hari ini ia datang bukan sebagai pria miskin yang dianggap tak pantas. Ia kembali sebagai Randy Mahesa, pengusaha batu bara nomor 1 di negeri ini. Orang terkaya di negara ini dan yang terpenting suami dari Sarah yang setia mendampinginya sejak awal. Ia menarik napas panjang, lalu turun dari mobil hitam mewah yang dikemudikan sopir pribadinya. Dika turun dari mobil belakang memastikan keadaan. Tak jauh di belakang,
Sarah melangkah anggun, mengenakan kebaya modern warna lembut. "Siap?" tanya Sarah, menatap suaminya dengan lembut. Randy tersenyum tipis. "Sudah lama aku siap." Mereka berdua melangkah bersama, memasuki halaman rumah keluarga Sarah. Di ruang tamu yang besar, keluarga Sarah telah menunggu. Ada Pak Arman, ayah Sarah yang dulu, dengan sinis memandang rendah Randy. Ada juga Tante Mira dan Om Bram yang selalu mengejeknya saat itu. Kini semua mata terpaku pada pria itu. Berpakaian sederhana namun berkelas, dengan aura percaya diri yang tak bisa dipalsukan. Randy duduk di sofa, diam, tanpa perlu banyak bicara. Bahkan diamnya saja terasa mengintimidasi. Pak Arman membersihkan tenggorokannya, berusaha memecah keheningan. "Randy, selamat ya. Kami dengar bisnis kamu maju pesat sekarang." Randy menatapnya, dingin tapi tetap sopan. "Terima kasih, Pak." Sarah duduk di sampingnya, menggenggam tangan Randy diam-diam. Ia bisa merasakan ketegangan di ruangan itu. Semua orang menatap Randy seperti menatap orang yang sama sekali berbeda. Tante Mira mencoba tersenyum meski kaku. "Aduh," dulu Tante bilang, "kamu nggak akan bisa ngasih makan Sarah. Sekarang malah kamu orang terkaya di negara ini. Luar biasa ya." Randy memiringkan kepala, pandangannya menusuk lembut. "Saya nggak pernah lupa ucapan Tante waktu itu," katanya pelan. "Itu yang bikin saya bangkit." Om Bram tertawa canggung. "Ah, itu kan dulu, Ren. Kami cuma, iya, pengin Sarah dapat yang terbaik. Ternyata kamu memang yang terbaik." Randy hanya tersenyum kecil. Ia tahu, ini bukan permintaan maaf yang tulus, tapi lebih kepada ketakutan mereka terhadap kekuasaan yang kini ia pegang. Tak lama, mereka diajak duduk di meja makan yang dulu menjadi saksi penghinaan terberat dalam hidup Randy. Randy memandangi kursinya, tempat ia dulu duduk dengan perasaan hancur. Kini, ia duduk dengan kepala tegak. Sementara pelayan menghidangkan makanan. Pak Arman membuka pembicaraan sambil mengambil sendok. "Kami ingin mempererat hubungan keluarga lagi, Ren. Kamu kan sekarang punya pengaruh besar. Mungkin kita bisa..." "Maaf Pak," potong Randy pelan namun tajam. "Saya datang hari ini bukan untuk bicara bisnis. Saya hanya ingin menemani istri saya makan malam bersama keluarganya." Pak Arman terdiam. Suara garpu dan sendok terdengar pelan. Udara di ruangan itu seperti menegang. Sarah melirik Randy, lalu tersenyum kecil. Ia tahu suaminya sedang menahan banyak emosi. Tapi cara Randy sekarang berbeda. Ia tidak melawan dengan kemarahan, melainkan dengan ketenangan. Setelah makan malam selesai, Pak Arman mengajak Randy berbicara empat mata di taman belakang. Angin malam Bandung bertiup lembut, dedaunan berbisik pelan. Pak Arman menatap Randy lama, seperti mencari sisa-sisa pria miskin yang dulu dia remehkan, tapi yang ia lihat adalah pria yang jauh lebih kuat dari dirinya sendiri. "Aku salah nilai kamu dulu, Ren," katanya pelan. "Aku pikir kamu gak akan pernah bisa ngasih Sarah hidup yang layak." Randy tetap diam. Pak Arman melanjutkan, "Tapi ternyata kamu gak cuma ngasih dia hidup yang layak. Kamu bawa dia ke puncak." Ada jeda panjang sebelum ia berkata lagi, "Maafkan aku." Randy menarik napas dalam. "Pak," katanya tenang, "saya nggak pernah minta diakui. Saya cuma ingin Sarah bahagia." Pak Arman menunduk. "Kau benar, dan kau membuatku malu." Randy menepuk bahu pria itu pelan. "Yang penting, sekarang kita satu keluarga." Saat mereka kembali ke ruang tamu, Sarah memeluk ibunya. Ada haru, ada air mata. Dan Randy, ia menatap meja makan itu untuk terakhir kalinya malam itu. Meja yang dulu menjadi tempat penghinaan kini jadi saksi kemenangannya. Tapi ia tidak tertawa sombong, tidak menyombongkan harta atau kekuasaan. Ia hanya menggenggam tangan Sarah dan berbisik di telinganya. "Aku sudah menepati janjiku." Sarah menatapnya lembut. "Iya, dan aku bangga padamu." Di luar, mobil-mobil mewah sudah menunggu untuk membawa mereka pulang. Tapi di dalam hati Randy, perjalanan baru saja dimulai. Malam itu begitu berbeda dari bertahun-tahun lalu. Bukan hanya karena Randy telah berubah, tapi juga karena keluarga Sarah,
akhirnya menanggalkan gengsi mereka. Rumah itu tak lagi dingin baginya bukan karena desain atau interiornya, tapi karena akhirnya mereka belajar merendah. Beberapa hari setelah makan malam di rumah keluarga Sarah, mereka mengundang Randy dan Sarah kembali. Tapi kali ini terasa beda. Tak ada lagi kesombongan di mata Pak Arman. Tante Mira yang dulu tajam lidahnya kini lebih banyak diam. Om Bram juga tampak kikuk. Randy dan Sarah duduk berseberangan dengan mereka di ruang keluarga. Kopi dan teh hangat dihidangkan, lengkap dengan kue tradisional kesukaan Sarah saat kecil. Semua terasa seperti upaya mereka untuk mencairkan suasana. Pak Arman membuka suara lebih dulu. "Ren, terima kasih sudah mau datang lagi," katanya pelan. "Ada banyak yang ingin kami sampaikan." Randy mengangguk pelan. Ia tahu apa maksud mereka, tapi ia ingin mendengar langsung. Tante Mira mulai menangis pelan. Sesuatu yang Randy tak pernah bayangkan sebelumnya. Kami dulu bodoh," katanya dengan suara bergetar. "Kami terlalu sombong melihatmu waktu itu. Kami nggak tahu seberapa besar hatimu buat Sarah. Kami cuma lihat dompetmu, gak lihat tekadmu." Om Bram menunduk. "Aku pikir kamu cuma cowok biasa-biasa aja yang cuma numpang hidup dari keluarga kami. Ternyata aku salah besar." Pak Arman menarik napas dalam, suaranya berat. "Kau datang ke rumah ini bertahun-tahun lalu dengan kepala tertunduk. Sekarang kau kembali dan aku bahkan malu menatap matamu. Kami minta maaf." Sunyi sejenak. Randy hanya duduk tenang. Ia memperhatikan satu persatu wajah mereka, mencari kebohongan, mencari motif tersembunyi. Tapi yang ia lihat hanyalah penyesalan, tulus, atau setidaknya sedekat yang bisa mereka usahakan. Sarah menggenggam tangan Randy erat. "Ayah, tante, om," suaranya lembut. "Kami nggak pernah simpan dendam. Kami cuma mau keluarga kita baik-baik saja." Randy akhirnya bicara. "Waktu itu kalian bukan cuma menghina aku. Kalian juga menghancurkan harga diri Sarah. Karena dia memilihku. Tapi kami bertahan. Kami nggak minta dipuji, kami nggak minta diakui. Kami cuma hidup dengan cara kami sendiri." Pak Arman mengangguk pelan. "Dan kalian berhasil." Tante Mira menatap Sarah dengan mata berkaca-kaca. "Kami ingin menebus semua itu, Nak." Randy menarik napas panjang. Ia melirik Sarah yang tersenyum tenang. "Aku nggak bisa pura-pura semuanya baik-baik saja," kata Randy akhirnya. "Tapi aku menghargai kejujuran kalian hari ini." Pak Arman berdiri pelan. Ia menghampiri Randy dan mengulurkan tangan. Tangannya sempat bergetar, seperti enggan atau takut ditolak. Randy memandang tangan itu lama. Lalu akhirnya, ia berdiri dan menjabatnya. "Era, terima kasih sudah datang sebagai seorang ayah, Pak," ucap Randy. Pak Arman menghela napas lega, suaranya gemetar. "Terima kasih sudah mau memaafkan." Malam itu mereka makan bersama lagi. Tapi kali ini, tanpa ada rasa canggung, tanpa sindiran, tanpa gengsi. Tante Mira tertawa kecil mendengar cerita Sarah tentang masa kecil mereka. Om Bram mulai bercerita tentang kebun di belakang rumah yang akan direnovasi. Pak Arman bahkan bertanya pada Randy tentang CSR perusahaannya yang membantu membangun sekolah di kampung halaman mereka. "Kalau ada lahan kosong di sini, Pak," kata Randy sambil menyesap tehnya, "kita bisa buat taman baca untuk anak-anak di sekitar sini." Pak Arman terkejut, lalu tersenyum lebar. "Itu ide yang bagus, Ren. Aku bangga padamu." Di mobil dalam perjalanan pulang, Sarah menyandarkan kepala di bahu Randy. "Kamu baik banget tahu," gumamnya. Randy tersenyum kecil, memandang keluar jendela. Lampu-lampu kota Bandung berkelap-kelip, seperti bintang jatuh yang menuntun mereka pulang. "Bukan soal baik," balasnya pelan. "Aku cuma pengen kamu punya rumah yang benar-benar rumah. Aku nggak pengen kamu kehilangan mereka." Sarah mencium punggung tangannya, hangat. "Tapi aku nggak pernah kehilangan kamu, itu udah cukup." Randy memandang ke depan. Ia merasa beban lama akhirnya lepas dari pundaknya. Harga diri yang dulu diinjak kini telah ia tegakkan sendiri. Dengan kerja keras, dengan cinta, dan dengan keteguhan hati. Malam itu, angin di balkon penthouse Randy berhembus lembut. Di bawah sana,
Kota Jakarta berkilauan seperti lautan cahaya yang tak ada habisnya. Namun di balik semua kemewahan itu, hati Randy terasa kosong. Ia berdiri, menatap lampu-lampu kota, pikirannya melayang jauh. Bisnisnya sedang di puncak. Ia baru saja menandatangani kontrak ekspor batu bara terbesar sepanjang sejarah perusahaan. Namanya terpampang di halaman depan media nasional dan internasional. Semua orang memujanya. Investor berebutan masuk, politisi berlomba mendekatinya. Tapi entah mengapa, malam itu terasa sunyi. Mas, suara lembut Sarah membuyarkan lamunannya. Randy menoleh. Sarah berdiri di ambang pintu balkon, mengenakan gaun tidur sederhana berwarna krem. Matanya teduh, seperti lautan yang selalu mampu menenangkan badai di hatinya. Belum tidur? Tanya Sarah mendekat. Randy menggeleng pelan. Ia menunduk, menghembuskan napas panjang. Aku cuma mikir. Sarah tersenyum lembut. Ia menyentuh bahu Randy, kemudian menariknya perlahan untuk duduk di kursi rotan di sudut balkon. Mereka duduk bersebelahan, tangan Sarah menggenggam tangannya. Kamu mikirin apa, Mas? Tanyanya pelan. Randy terdiam sejenak. Ia menatap jemari mereka yang saling bertautan. Aku mikirin. Selama ini semua orang lihat aku kuat, kaya, punya segalanya, ucapnya lirih. Tapi sebenarnya aku cuma manusia biasa yang sempat mau nyerah berkali-kali. Sarah mengangguk pelan, tidak memotong. Kamu tahu, waktu aku kerja di tambang pertama, aku tidur di lantai tanah. Makan cuma nasi sama garam. Aku nulis mimpi-mimpiku di sobekan kertas bekas invoice tambang, tapi tiap kali aku mau berhenti, aku ingat kamu. Ia menghela napas. Aku ingat caramu nangis waktu ayahmu hina aku di meja makan itu. Aku nggak mau lihat kamu sedih lagi. Sarah terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Ia menggenggam tangan Randy lebih erat. Aku nggak butuh kaya, Mas, suaranya bergetar. Aku cuma butuh kamu tetap jadi Randy yang dulu, yang nggak nyerah, yang selalu jagain aku. Randy menoleh, menatap mata istrinya dalam-dalam. Kamu nggak pernah minta aku jadi orang besar, gumamnya. Tapi kamu yang bikin aku jadi besar. Randy tiba-tiba teringat masa-masa mereka di kontrakan sempit, ketika Sarah menjahit pakaian sendiri karena tak mampu beli yang baru. Ingatan ketika Sarah mengoleskan minyak kayu putih ke punggungnya yang pegal karena kerja serabutan. Ketika mereka cuma makan tempe goreng yang dibagi dua, tapi tertawa sepanjang malam. Dan kini, mereka duduk di penthouse paling mahal di Jakarta. Tapi Sarah masih Sarah yang dulu. Tetap sederhana, tetap setia. Kamu nggak pernah berubah, kata Randy. Matanya mulai basah. Sarah tersenyum. Karena aku percaya sama kamu, Mas, dari dulu. Sarah berdiri, berjalan ke dalam, lalu kembali sambil membawa sesuatu. Sebuah kotak kayu kecil. Ia meletakkannya di pangkuan Randy. Ini apa? Tanya Randy pelan. Buka aja, sahut Sarah. Randy membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya ada selembar kertas kusut sobekan invoice tambang yang pernah ia tulisi bertahun-tahun lalu. Tulisan tangan Randy masih terbaca meski lusuh. Suatu hari aku akan jadi besar. Aku akan buat Sarah bangga. Randy menahan napas. Ini, dari mana kamu dapetin ini? Sarah tersenyum samar. Aku temuin di laundry waktu aku nyuci baju kerja kamu, dulu, aku simpan. Air mata Randy menetes tanpa sadar. Tangannya gemetar menggenggam sobekan kertas itu. Kamu, selama ini bawa ini? Bisiknya. Sarah mengangguk. Selalu ada di tasku. Setiap kamu pergi jauh, aku baca lagi. Biar aku inget, kamu pasti balik sebagai pemenang. Randy memeluk Sarah erat malam itu. Mereka duduk lama, hanya menikmati keheningan dan rasa syukur yang dalam. Ia mencium kening Sarah, lama, kamu gak cuma bikin aku bertahan. Bisik Randy, kamu bikin aku menang. Sarah menatapnya, tersenyum sambil menyeka air mata di pipi Randy. Kamu gak sendiri, Mas, bisiknya kembali. Malam itu, Randy tidur lebih nyenyak dari biasanya.
Ia tahu di balik segalanya ada satu hal yang tak bisa dibeli dengan uang, tak bisa diganti dengan kejayaan. Kesetiaan seorang istri, cinta sejati. Dan bagi Randy, itu adalah kemenangan terbesar dalam hidupnya. Kantor pusat PT Bumi Sejahtera, gedung megah berlantai 40 yang menjulang di tengah jantung ibu kota, tampak ramai seperti biasa. Namun, ruang kerja Randy di lantai paling atas dipenuhi keheningan yang berat. Ia duduk di balik meja kerjanya. Jari-jarinya mengetuk-ngetuk pelan permukaan kayu mahoni. Di depannya, 2 berkas tergeletak. Satu berisi bukti kecurangan perusahaan tambang milik Bram Group, perusahaan milik Om Bram, sepupu Sarah, yang dulu pernah menertawakannya di meja makan. Mereka kini nyaris bangkrut. Bukti ini bisa membuat mereka hancur total. Yang satu lagi adalah proposal merger yang mereka ajukan kepadanya kemarin. Dalam proposal itu, Bram Group meminta diselamatkan dari kebangkrutan. Mereka menawarkan semua saham, bahkan bersedia jadi bawahan. Pak, ini momen sempurna. Suara Rangga, tangan kanan Randy, memecah keheningan. Mereka pernah injak harga diri, Bapak. Mereka bikin Ibu Sarah menangis waktu itu. Bapak tinggal tekan tombol ini, ujarnya sambil menunjuk berkas laporan, dan mereka selesai. Randy terdiam. Matanya menatap bukti di hadapannya. Rangga melanjutkan, mereka layak dapat ini, Pak. Balas dendam adalah keadilan. Randy masih tak bereaksi. Ia bersandar di kursinya, menutup mata sebentar, menarik napas panjang. Dalam pikirannya, wajah Sarah muncul. Senyumnya, matanya yang teduh. Kalimatnya malam itu, kamu gak pernah butuh kaya buat bahagia, Mas. Kamu cuma butuh damai. Pintu ruangan diketuk pelan. Mas. Suara Sarah dari balik pintu. Aku boleh masuk? Randy tersenyum samar. Masuk aja. Sarah melangkah pelan, mendekat, lalu duduk di sofa seberang meja. Ia memperhatikan wajah Randy yang tampak letih. Aku dengar tentang Bram Group, ucap Sarah, lembut tapi tegas. Kamu mau ngapain? Randy menatap Sarah lama. Ada amarah di hatinya, tapi juga keraguan. Mereka hancur. Aku bisa selesaikan mereka hari ini juga, kata Randy pelan. Tapi aku nggak yakin apa itu yang aku mau. Sarah menunduk sejenak, lalu menghela napas. Mas, katanya pelan, kalau dulu kamu balas mereka dengan dendam, mungkin sekarang kamu nggak ada di sini. Kamu bisa pilih balas, atau kamu bisa pilih tunjukkan siapa diri kamu yang sebenarnya. Randy memejamkan mata, mencoba meresapi. Kalau aku maafin mereka, apa mereka akan berubah? Tanya Randy, suaranya nyaris berbisik. Sarah tersenyum tipis. Mungkin nggak, tapi kamu tetap jadi orang yang besar di mataku. Randy membuka mata, lalu berdiri. Ia mengambil kedua berkas itu, menimbang-nimbang, sebelum akhirnya menarik napas panjang dan meletakkan berkas laporan kecurangan ke laci, lalu menguncinya. Rangga, panggil Randy tegas. Siap, Pak. Kita bantu mereka. Aku ambil saham mereka, aku benahi perusahaan itu, tapi tanpa menjatuhkan harga diri mereka. Suruh Bram datang jam 3 sore ini. Aku mau bicara langsung. Rangga tampak ragu. Pa, apa Bapak yakin? Ini kesempatan buat nunjukin kekuatan. Randy menggeleng. Aku nggak butuh nunjukin apa-apa. Aku cuma mau jalanin bisnis dengan cara yang benar. Jam 3 sore, Bram datang. Wajahnya lusuh, jauh dari kesombongan dulu. Ia ditemani 2 direksi Bram Group yang tampak gugup. Randy mempersilahkan mereka duduk. Suasana hening beberapa saat sebelum akhirnya Randy angkat bicara. Saya baca proposal kalian, ucap Randy tenang. Kalian mau kami ambil alih perusahaan, betul? Bram mengangguk kaku. Iya, Ren. Pak Randy. Randy tersenyum tipis. Dulu, kalian bilang saya nggak pantas dampingi Sarah. Bram tertunduk. Saya minta maaf. Dan kalian juga anggap saya cuma numpang hidup dari keluarga kalian. Bram menunduk makin dalam, wajahnya merah padam. Saya salah. Randy menghela napas. Saya maafin, tapi ini bisnis. Aku nggak mau perusahaan ini jadi beban.
Kalau kalian mau gabung, aku mau ada perubahan total. Kita mulai dari nol, setuju? Bram mengangkat wajahnya perlahan, matanya berkaca-kaca. Setuju. Usai pertemuan, Randy berdiri di balkon kantornya bersama Sarah. Ia memandang langit yang perlahan berubah jingga. Aku nggak nyangka bisa sampai di sini, kata Randy pelan. Sarah menyandarkan kepalanya di bahu Randy. Karena kamu nggak pilih jalan yang gampang. Randy tersenyum tipis. Ia mengerti sekarang. Kemenangan sejati bukan saat kita membalas, tapi saat kita memilih jadi lebih baik dari masa lalu. Pagi itu, Randy berdiri di depan kaca besar ruang kerjanya, memandangi hamparan gedung-gedung tinggi yang menjulang di sekeliling. Ia mengingat lagi semua perjalanan hidupnya, dari seorang pria miskin yang diremehkan hingga kini menjadi pengusaha batu bara terbesar di negeri ini. Tapi ada satu hal yang belum selesai. Sarah melangkah masuk sambil membawa 2 cangkir kopi. Mas, dari tadi diam saja. Ada yang dipikirkan? Randy menerima cangkir itu dan tersenyum samar. Aku pikir, sekarang saatnya aku melakukan sesuatu. Sarah menatapnya lembut. Untuk siapa? Randy menghela napas pelan. Untuk mereka, keluargamu. Sarah terdiam. Ia tahu apa maksud Randy dan ia paham keputusan itu tidak mudah. Keluarganya pernah menyakiti Randy, menghinanya di depan umum, dan menjatuhkan harga dirinya hingga hancur. Kamu yakin, Mas? Tanya Sarah pelan. Randy menatap istrinya dalam-dalam. Aku nggak mau hidup dalam dendam. Aku mau mereka tahu, kebaikan selalu lebih kuat daripada kebencian. Sore itu, Randy dan Sarah mengunjungi rumah keluarga Sarah yang dulu sering ia datangi sebagai menantu miskin. Rumah itu tampak berbeda sekarang kusam. Pagar besinya berkarat, dan beberapa bagian tembok mulai retak. Mereka mengalami kemunduran setelah bisnis mereka runtuh. Ketika Randy dan Sarah melangkah masuk, suasana rumah sunyi. Hanya terdengar suara televisi dari ruang tengah. Pak Arman, ayah Sarah, tampak duduk lemah di kursi kayu, menatap kosong ke layar kaca yang berdebu. Pak Arman menoleh ketika melihat keduanya datang. Raut wajahnya seketika berubah canggung. Randy, suaranya serak. Sarah, Randy mengangguk pelan. Kami datang untuk bicara, Pak. Bu Melati, Ibu Sarah, keluar dari dapur dengan ekspresi gugup. Ia mengusap tangan di apron lusuhnya, seolah mencoba membersihkan kekakuan yang tak kasat mata. Kami nggak sangka kalian mau datang ke sini, ucap Bu Melati pelan. Kami tahu kami nggak datang buat membuka luka lama, potong Randy dengan tenang. Kami datang karena keluarga ini butuh bantuan. Pak Arman menunduk, genggamannya di tongkat kayu mengencang. Kami memang butuh, tapi kami nggak pantas minta belas kasihan dari kamu. Randy menarik napas panjang. Ia berjalan mendekat, lalu duduk di hadapan mereka. Aku nggak datang buat balas dendam. Aku datang buat membantu. Keluarga ini keluarga Sarah. Berarti keluarga aku juga. Katanya mantap. Bu Melati mulai menangis. Kami salah, Randy. Kami terlalu angkuh. Kami kira kamu nggak akan bisa jadi siapa-siapa. Pak Arman bergetar. Air matanya mengalir di pipi tuanya yang keriput. Aku malu, aku terlalu sombong waktu itu. Aku hina kamu di depan istri kamu sendiri. Randy menatap Pak Arman dengan tatapan tenang, tapi dalam. Aku ingat, Pak. Tapi aku juga ingat. Waktu Sarah sakit, kalian yang rawat dia. Walaupun aku sakit hati, aku nggak bisa buang itu dari ingatan. Suasana hening sejenak. Hanya suara isakan Bu Melati yang pelan. Jadi, lanjut Randy. Aku sudah siapkan rumah baru buat kalian. Di tempat yang lebih baik, lebih nyaman. Dan aku juga buka satu lini bisnis baru. Aku mau Pak Arman dan Ibu yang jalankan. Modal dan tim sudah aku siapkan. Kalian tinggal fokus belajar dan jalani dengan baik. Pak Arman mendongak, matanya berkaca-kaca. Kenapa Randy? Kenapa kamu masih mau bantu kami? Randy tersenyum kecil. Karena aku nggak mau anak-anakku nanti lihat aku sebagai laki-laki yang hidup dengan dendam. Aku mau mereka tahu, memaafkan itu lebih kuat daripada menghancurkan. Sarah menatap suaminya dengan mata berbinar. Ia genggam tangan Randy erat-erat.
Kamu jauh lebih besar dari yang pernah aku bayangkan, Mas. Pak Arman mengusap matanya dengan punggung tangan. Aku berjanji, aku nggak akan sia-siakan kesempatan ini. Randy mengangguk. Aku percaya, Pak. Dan jangan merasa ini bantuan. Anggap aja aku cuma lunasin hutang kebaikan kalian ke Sarah. Hari itu, Randy keluar dari rumah mertuanya dengan perasaan ringan. Beban bertahun-tahun akhirnya terangkat. Ia memilih jalan yang lebih berat memaafkan. Tapi itulah kemenangan sejati. Sarah menggandeng lengannya erat saat mereka berjalan ke mobil. Mas, bisik Sarah. Aku bangga banget sama kamu. Randy tersenyum. Aku juga bangga punya istri kayak kamu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Randy merasa benar-benar bebas. Pagi itu, Randy kembali ke kampung halamannya di pinggiran Kalimantan. Udara panas dan aroma tanah merah yang akrab menyambut langkahnya begitu ia turun dari mobil. Tapi kali ini, ia tidak datang sebagai anak petani miskin yang dulu kerap diejek. Ia kembali sebagai seseorang yang telah mengubah takdirnya dan siap mengubah nasib orang-orang di sekitarnya. Sarah berjalan di sampingnya, menggandeng tangan kecil Azam, putra pertama mereka yang kini berusia 6 tahun. Mas, ujar Sarah sambil mengusap keringat di dahinya. Dulu rumahmu yang mana? Randy tersenyum tipis, menunjuk ke sebuah gubuk tua di ujung jalan. Yang itu, lihat, pohon mangga di depannya masih ada. Azam menarik tangan ayahnya. Ayah dulu tinggal di situ, kecil banget. Randy mengangguk. Iya nak, dulu ayah nggak punya apa-apa. Tapi dari situ ayah belajar, nggak boleh menyerah. Di tengah lapangan yang sudah dibersihkan, berdiri sebuah tenda besar. Spanduk bertuliskan peletakan batu pertama sekolah Randy Wijaya Foundation terpasang di atas panggung sederhana. Warga desa, anak-anak sekolah, hingga para tokoh masyarakat berkumpul di sana. Pak Lurah tersenyum lebar saat menyambut Randy. Kami bangga sekali Randy, katanya sambil menjabat erat tangan Randy. Siapa sangka, anak yang dulu suka bantu ibunya di sawah, sekarang kembali buat bangun sekolah di sini. Randy tertawa kecil. Kalau bukan karena doa ibu saya dan orang-orang di sini, mungkin saya nggak akan sampai ke titik ini, Pak. Pak Lurah mengangguk penuh haru. Sekolah ini akan jadi berkah buat anak-anak kami. Saat tiba waktunya berpidato, Randy berdiri di depan podium. Ia menarik napas panjang sebelum berbicara. Dulu, saya anak paling bodoh di sekolah ini, katanya membuat orang-orang tertawa kecil. Tapi ada satu hal yang gak pernah saya lupakan. Ibu saya selalu bilang, kalau kamu gak bisa bantu orang lain dengan uang, bantu dengan tenaga. Kalau gak bisa juga, bantu dengan doa. Hari ini, saya kembali ke sini bukan buat pamer kekayaan. Saya kembali buat menunaikan janji pada diri sendiri bahwa saya akan buka jalan bagi anak-anak di sini supaya mereka nggak harus meninggalkan kampung halaman demi sekolah. Tepuk tangan bergemuruh. Beberapa warga terlihat mengusap mata mereka. Sekolah ini, lanjut Randy, akan gratis untuk semua anak di desa ini. Buku, seragam, makan siang, semua ditanggung. Dan bagi yang berprestasi, saya siapkan beasiswa sampai ke universitas, bahkan ke luar negeri. Anak-anak bersorak. Para orang tua saling berpelukan. Ada harapan baru di mata mereka. Malam harinya, Randy duduk di beranda rumah tua yang dulu ia tinggali, kini sudah direnovasi. Sarah duduk di sampingnya, kepala bersandar di pundaknya. Mas, bisik Sarah, kamu nggak capek terus ngurusin orang lain? Randy menoleh dan tersenyum kecil. Aku nggak pernah lebih bahagia dari hari ini. Sarah menggenggam tangannya erat. Aku bangga sama kamu. Randy menghela napas panjang, menatap langit berbintang. Aku cuma nggak mau anak-anak kita tumbuh di dunia yang nggak peduli. Kalau aku bisa mulai dari desa kecil ini, siapa tahu nanti makin luas. Sarah mencubit pelan lengannya. Bukan siapa tahu, Mas, memang begitu. Hari-hari berikutnya, proyek pembangunan sekolah berjalan cepat. Tak hanya itu, Randy mulai membuka pelatihan keterampilan untuk para pemuda di desa dari perbengkelan, pertanian modern, sampai teknologi informasi. Satu malam,
Pak Darto teman masa kecilnya datang ke rumah. "Ren, aku dengar kamu mau buka koperasi buat petani juga?" Tanya Pak Darto sambil menyeruput kopi buatan Sarah. "Iya, Dar," jawab Randy santai. "Aku nggak mau petani terus. Terusan jadi korban tengkulak. Kita punya lahan. Kita yang olah. Hasilnya biar buat anak-anak kita sekolah. Makan cukup." Pak Darto mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. "Kamu orang hebat, Ren." Randy menepuk pundak sahabatnya itu. "Aku cuma anak kampung yang gak mau lupa dari mana dia berasal." Pagi itu, saat matahari baru muncul dari balik bukit, Randy berjalan melewati sawah yang menghijau. Anak-anak berlarian di jalan setapak, berseragam baru yang diberikan oleh sekolah yang ia bangun. Sarah berjalan di sampingnya, Azam dan adiknya tertawa di depan mereka. "Kamu gak pernah capek, Mas?" tanya Sarah lagi. Randy tersenyum menatap hamparan sawah dan langit yang cerah. "Capek itu waktu aku berhenti bermimpi. Sekarang, ini baru awal." Mentari pagi mengintip pelan di ufuk timur saat Randy berdiri di balkon rumahnya yang menghadap ke arah laut. Angin sejuk berhembus, membawa aroma garam dan kebebasan. Ia memejamkan mata sejenak menikmati kedamaian yang jarang ia dapatkan di masa lalunya. Di tangannya ada sebuah map tebal bertuliskan Yayasan Randy Wijaya Hargadiri untuk semua. Di dalamnya tersusun rapi cetak biru tentang impian baru yang ingin ia wujudkan. Sarah melangkah pelan menghampirinya, menyandarkan kepala di bahunya. "Mas, kamu yakin dengan ini? Yayasan ini bukan bisnis yang menghasilkan keuntungan." Randy menoleh padanya, tersenyum hangat. "Justru karena itu sayang. Aku ingin bantu orang-orang yang seperti aku dulu. Yang dihina, diremehkan, dianggap tidak pantas. Aku mau mereka berdiri lagi, dengan kepala tegak." Sarah tersenyum samar. Ia tahu ini bukan tentang uang lagi. Ini tentang warisan jiwa. Beberapa bulan kemudian, gedung yayasan berdiri megah di tengah kota. Sebuah plakat bertuliskan, "Tidak ada manusia yang tidak pantas dihormati," terpampang di lobi utama. Di ruang pertemuan, para jurnalis, tokoh masyarakat, dan ratusan undangan hadir. Anak-anak dari panti asuhan, para pemuda dari desa-desa tertinggal, dan orang-orang yang pernah merasakan pahitnya hidup duduk berdampingan dengan para pengusaha dan pejabat. Randy berdiri di podium, mengenakan setelan abu-abu sederhana. Suaranya terdengar tegas, namun hangat. "Dulu," katanya, "aku hanya seorang lelaki miskin. Aku pernah dihina di meja makan keluarga yang seharusnya menerima aku. Aku tahu rasanya direndahkan. Rasanya seperti tak berharga." Ia berhenti sejenak, matanya menerawang, seolah kembali ke masa-masa gelap itu. "Tapi hari ini, aku berdiri di sini. Bukan untuk membalas dendam. Aku ingin membuktikan bahwa setiap orang layak dihormati. Itulah mengapa yayasan ini ada. Agar anak-anak dari keluarga miskin punya kesempatan yang sama. Agar tidak ada lagi orang tua yang menangis karena anaknya tak bisa sekolah. Dan agar tidak ada lagi laki-laki yang dihina hanya karena miskin." Tepuk tangan membahana. Beberapa hadirin menunduk haru, sebagian lagi menyeka air mata. Seusai acara, seorang pemuda menghampirinya. Bajunya lusuh, tapi matanya berbinar penuh semangat. "Pak Randy," sapanya gugup. "Saya Arman dari kampung di pelosok Sulawesi. Saya dulu pernah mau putus sekolah, tapi saya dengar Bapak buka program beasiswa untuk daerah kami. Sekarang saya kuliah teknik mesin. Saya nggak tahu harus bilang apa." Randy menepuk bahunya pelan. "Kamu nggak perlu bilang apa-apa. Cukup buktikan kamu bisa berhasil. Satu hari nanti, bantu orang lain seperti kamu dibantu." Arman mengangguk kuat. "Saya janji, Pak." Malam itu, Randy duduk di ruang keluarga bersama Sarah dan kedua anak mereka. Azam, yang kini berusia 7 tahun, memandangi foto Randy muda di atas meja. "Ayah, waktu muda ayah kurus banget," godanya polos. Randy tertawa lebar. "Iya nak, dulu ayah nggak selalu seperti sekarang." Ayla, adik Azam yang baru belajar bicara, berusaha mengucapkan pejuang. Sarah terkekeh pelan.
Dia dengar dari kakeknya, katanya ayah pejuang. Randy tersenyum, memeluk kedua anaknya. Kalau kalian mau tahu, pejuang itu bukan orang yang paling kuat, tapi orang yang gak pernah berhenti berjuang, walaupun sudah kalah berkali-kali. Sarah menatap suaminya penuh kagum. Dan sekarang kamu mau semua orang tahu itu ya? Bukan sekadar tahu, sayang, jawab Randy lirih. Aku mau mereka percaya bahwa harga diri nggak bisa dibeli, tapi bisa diperjuangkan. Beberapa tahun kemudian, Yayasan Randy Wijaya menjadi gerakan nasional. Sekolah-sekolah gratis, pelatihan keterampilan, beasiswa, dan program pemberdayaan ekonomi rakyat tersebar di berbagai pelosok negeri. Di sebuah wawancara televisi, seorang wartawan bertanya, "Pak Randy, apa warisan terbesar yang ingin Anda tinggalkan?" Randy tersenyum, menatap kamera dalam-dalam. Warisan terbesar saya bukan harta, tapi keberanian untuk berdiri tegak, dan hati yang gak pernah lupa dari mana kita berasal. Senja di halaman rumah Randy terasa lebih hangat dari biasanya. Langit memerah, dan angin lembut berhembus seolah membisikkan kedamaian. Di kursi kayu tua yang pernah dibuat oleh ayahnya, Randy duduk tenang. Rambutnya telah memutih, namun sorot matanya masih tajam seperti dulu. Di sampingnya, Sarah duduk sambil menyeduh teh hangat. Sesekali ia mencuri pandang ke arah suaminya, memperhatikan garis-garis wajah yang diukir oleh waktu dan perjuangan. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang tak pernah berubah. Bara semangat Randy yang tetap menyala. Azam, kini remaja berusia 18 tahun, menghampiri ayahnya dengan sebuah buku catatan di tangan. "Ayah," katanya pelan, "aku mau tanya sesuatu." Randy menoleh tersenyum. "Apa, nak?" Azam duduk di bangku kayu di sebelahnya, membuka halaman pertama buku itu. Di sana tertulis, "Rencana Hidup Azam Wijaya." Ayah selalu cerita tentang perjuangan ayah waktu muda, tentang kemiskinan, hinaan, semua rasa sakit itu, tapi kenapa ayah nggak pernah marah, nggak pernah dendam? Randy menghela napas panjang, menatap jauh ke arah sawah yang menghijau di kejauhan. Karena, "Nak, kalau aku isi hidupku dengan marah, aku nggak akan punya tempat untuk harapan. Dan kalau aku balas dendam, apa bedanya aku sama mereka yang dulu nyakitin ayah?" Azam mengangguk pelan, mencerna jawaban itu. Randy melanjutkan, "Bara semangat itu Azam harus dijaga, biar panasnya menghangatkan bukan membakar." Beberapa bulan kemudian, Randy diundang untuk memberikan pidato di Universitas Nasional dalam acara wisuda. Ini kabarnya akan menjadi pidato publik terakhirnya. Ia berdiri di panggung, mengenakan batik sederhana, tanpa jas megah atau dasi mahal. Ribuan mahasiswa dan orang tua hadir, suasana hening menunggu kata pertamanya. "Dulu saya cuma anak petani miskin," katanya lirih namun jelas. "Tapi saya punya impian, dan impian itu sederhana, ingin dihargai." Ia menatap para wisudawan satu persatu. Hidup ini bukan tentang siapa yang lebih dulu sampai garis akhir, tapi siapa yang gak berhenti berjalan, walau jalannya berat. Beberapa mahasiswa tampak berkaca-kaca. "Saya sudah tua, lanjutnya, tapi bara itu masih ada. Dan kalian, anak-anak muda, kalian adalah bara berikutnya. Jaga semangat kalian. Jangan pernah remehkan kekuatan niat baik." Tepuk tangan bergemuruh, menggema di seluruh aula. Beberapa tahun setelah pidato itu, Randy memilih untuk menghabiskan waktunya di kampung halaman. Ia tetap menulis, berbicara, dan menemui orang-orang yang membutuhkan nasihat atau bantuan. Suatu malam, Randy menulis surat kepada Azam. Surat itu ia simpan di dalam kotak kayu bersama benda-benda penting lainnya. "Azam, jika kau membaca ini, berarti waktu ayah sudah selesai. Tapi perjuangan kita tidak pernah selesai. Ingat, nak, kemiskinan bukan kutukan. Hinaan bukan akhir dari segalanya. Semua itu hanya awal dari kebangkitan. Lanjutkan apa yang ayah mulai. Jaga bara itu. Jangan pernah padam." Ayahmu, Randy Wijaya, beberapa tahun kemudian
nama Randy Wijaya menjadi legenda. Yayasan yang ia dirikan terus berkembang, membawa perubahan besar ke banyak wilayah di negeri itu. Azam mengambil alih peran ayahnya, melanjutkan perjuangan dengan semangat yang sama. Di kampung halaman, di dekat sekolah yang pertama kali dibangun oleh Randy, berdiri sebuah patung perunggu sederhana. Di bawahnya terukir kalimat yang pernah Randy ucapkan dalam pidatonya. Bara semangat itu harus dijaga, biar panasnya menghangatkan, bukan membakar. Beberapa bulan kemudian, Randy diundang untuk memberikan pidato di Universitas Nasional dalam acara wisuda. Ini kabarnya akan menjadi pidato publik terakhirnya. Ia berdiri di panggung, mengenakan batik sederhana, tanpa jas megah atau dasi mahal. Ribuan mahasiswa dan orang tua hadir. Suasana hening menunggu kata pertamanya. Dulu, saya cuma anak petani miskin, katanya lirih namun jelas. Tapi saya punya impian, dan impian itu sederhana, ingin dihargai. Ia menatap para wisudawan satu persatu. Hidup ini bukan tentang siapa yang lebih dulu sampai garis akhir, tapi siapa yang gak berhenti berjalan walau jalannya berat. Beberapa mahasiswa tampak berkaca-kaca. Saya sudah tua, lanjutnya, tapi bara itu masih ada. Dan kalian, anak-anak muda, kalian adalah bara berikutnya. Jaga semangat kalian, jangan pernah remehkan kekuatan niat baik. Tepuk tangan bergemuruh, menggema di seluruh aula. Beberapa tahun setelah pidato itu, Randy memilih untuk menghabiskan waktunya di kampung halaman. Ia tetap menulis, berbicara, dan menemui orang-orang yang membutuhkan nasihat atau bantuan. Suatu malam, Randy menulis surat kepada Azam. Surat itu ia simpan di dalam kotak kayu bersama benda-benda penting lainnya. Azam, jika kau membaca ini, berarti waktu ayah sudah selesai. Tapi perjuangan kita tidak pernah selesai. Ingat, nak, kemiskinan bukan kutukan, hinaan bukan akhir dari segalanya. Semua itu hanya awal dari kebangkitan. Lanjutkan apa yang ayah mulai. Jaga bara itu. Jangan pernah padam. Ayahmu, Randy Wijaya. Beberapa tahun kemudian, nama Randy Wijaya menjadi legenda. Yayasan yang ia dirikan terus berkembang, membawa perubahan besar ke banyak wilayah di negeri itu. Azam mengambil alih peran ayahnya, melanjutkan perjuangan dengan semangat yang sama. Di kampung halaman di dekat sekolah yang pertama kali dibangun oleh Randy, berdiri sebuah patung perunggu sederhana. Di bawahnya terukir kalimat yang pernah Randy ucapkan dalam pidatonya. Bara semangat itu harus dijaga, biar panasnya menghangatkan bukan membakar. Dan di hati banyak orang, kisah Randy menjadi bukti bahwa meskipun hidup kadang kejam, tidak ada yang bisa memadamkan bara semangat seorang pejuang sejati. Randy meninggalkan warisan yang lebih dari sekadar harta. Ia meninggalkan inspirasi, harga diri, dan semangat yang abadi. Bara perjuangannya terus menyala di dada mereka yang pernah disentuh oleh kebaikannya.